Divine dan juga Force Rider Bravo. Yes, sudah insecure-mu, marilah mendukung Indonesia bersamaku. Dimana kalau kita perhatikan juga pesawat datang dari arah Bullseye menuju ke arah Sentosa. Dan lagi Phoenix Force turun di Clock Tower tanpa ada satupun tim yang memang aware akan hal yang dilakukan oleh Phoenix Force. Dan Phoenix Force punya vision di mana pesawat lagi garis ke arah Factory, dia nggak lihat ada yang turun di Factory. Bisa aja Phoenix Force kelar dari Clock Tower, dia gerak ke arah Factory, ambil Blue Zone, abis itu ambil tower-tower yang ada di depan jalan ini Pak, Factory Pak. Aduh, ini udah enak banget pastinya posisi dari Phoenix Force bener-bener cuman hanya tinggal berpindah ke arah satu kompon lagi di Factory. Udah Blue Zone sudah menunggu Phoenix Force untuk di-looting. Betul sekali, dan ngomongin teman-teman dari Phoenix Force, mereka juga tetap punya persiapan yang bagus. Tapi yang menarik juga nggak ada yang nggak bisa dilewatin di sini. Dimana kalau kita perhatikan sudah ada pihak Phoenix Force bakal bertemu dengan teman-teman dari Geek Fam. Dimana Geek Fam juga akan segera bertemu satu sama lain. Bakal coba dicari dulu di area lantai 2. Kelihatan ada LGDS juga saat lagi, tapi bakal jatuh oleh Soyu dengan satu space 15. Tapi Eta tinggali kejauhan, Eta tinggali sayang banget. Sampai era dia harus kehilangan momentum untuk menolong kawannya. Dan sepertinya Geek Fam kali ini akan mendapatkan keuntungannya. Yes, tentu. Dapat keuntungannya karena dari LGDS sendiri secara posisi nge-looting benar-benar cukup berani banget. Eta benar-benar harus ditugaskan ke arah keraton. Dan balik lagi ketika dari satu orang tadi Yuan mengejar satu orang dari Geek Fam, malah kena surprise dari arah pintu. Makanya dari ketika lu belum tahu secara info buat posisi-posisi dari Geek Fam, lu nggak perlu harus melakukan satu engagement yang brutal banget menurut gua. Yes. Nggak perlu melakukan satu engagement yang cukup brutal. Dan tadi kita juga dapat informasi banyak banget beberapa momen pergantian pemain dari tim AZ, dari juga tim-tim lain juga tadi sempat melakukan upaya pergantian pemain karena memang rules-nya tuh diperbolehkan ketika setelah ronde ketiga gitu ya. Betul, seperti kayak di Liga Indo tentu ya. Di game ketiga sampai ke game terakhir pun masih ada chance buat bisa pergantian pemain di tim itu. Ya, jadi kayak Indonesia sendiri udah mempunyai standar liga yang memang udah internasional level, Pak. Jadi sama persis sama apa yang diterapkan di internasional, yaitu FFWS 2021 Singapura dan EVOS. Lagi-lagi EVOS Divine akan segera bertemu dengan teman-teman dari Laut asal Brazil. Kagak dikasih lepas sang macan putih kita asal Indonesia. Ini Laut, Cawan, Seven Wheel, Noda Seven dan juga Kronos bener-bener ingin menggenggam sang macan putih. Ayo, mana suaranya buat Indonesia? Ayo Indonesia. Indonesia. Nah itu dia, ayo dong ini bisa ya. Apalagi mereka udah saling tahu harusnya secara posisi dan juga secara setup teman-teman. EVOS udah mulai bergerak cenderung ke arah dalam kompon supaya meminimalisir vision yang bisa diamankan dan juga bisa dimaksimalkan oleh teman-teman dari Load. Ya, tapi di sisi lain kayaknya Sentotin nggak akan sadar di depannya ternyata udah di surprise oleh seorang Will di sana. Terkena cloud lagi dua orang dari EVOS, Ji. Sayang banget, Sam 13 lagi-lagi 3 kali menjadi orang pertama yang harus tumbang. Mr. 05 bakal tumbang, Street juga menyisakan Abu lagi-lagi. Bukan satu kabar baik untuk EVOS Esports, tapi Mr. 05 masih bisa di-revive. Awas, akan segera digerus oleh teman-teman dari Load. Kalem, relax, tenang, jangan panik. Tapi udah ada satu time turner, dibuka juga satu glue wall untuk pertahanan diri. Abu dan juga 05 akan menjadi pahlawan kita 2 lawan squad. Dibuka dulu glue wall untuk pertahanan diri, tapi digerus juga. Time turner masih ada yang meledak-ledak. Aduh, 05 dan juga Abu harus ditelan oleh Loud. Oh my god, astagfirullahaladzim, sayang sekali. Kabar buruk Indonesia, EVOS Divine pulang di peringkat ke-12. Aduh, dari secara posisi, dari secara pergerakan dari EVOS Divine, benar-benar tidak adanya yang pemain-pemain dari EVOS Divine yang sadar pergerakan dari Lot yang udah ngekunci, udah mengkurung singa atau macan putih kita di arah observatory, dan pergerakannya benar-benar terbatas banget. Berakhir tadi EVOS M13 menjadi orang pertama kembali yang terculik dan menyusul Mr. 05. Ini menjadi satu sign yang kurang
bagus bisa gue bilang untuk teman-teman dari EVOS. Kenapa? Karena sebenarnya tadi di game ronde ketiga mereka merubah drop zone, ngalah sama Loud, tapi pada akhirnya nggak dapet hasil maksimal. Ketika mereka nggak ngalah, mereka juga bakal digerus tetap sama Loud. Dan sekarang ini dia MVR kita perwakilan dari Indonesia akan bertemu dengan Phoenix Force yang bakal coba nabrakin kalian naik ke arah atas, mencoba mengambil alih kompon, bakal coba trading dan bakal coba kontes. FR sang macan putih, sang burung Garuda juga, dan juga di sana ada Phoenix di arah depan The Cruz bakal coba dihajar. Cruiser udah juga bakal dilawan oleh Souza dengan double barrel ya. Dua orang, ada Dilong juga, Timer diaktifkan, masih bisa maju lagi. Satu orang dia bakal jatuh tentunya, tapi Darkol harus terculik lebih dahulu. Bakal coba diincar, lagi-lagi Souza mencari sisanya, dan ini dia Phoenix Force akan segera dimakan, dipatok-patok oleh burung dan First Riders. Satu orang lagi, Joker. Lai. Rizal Muk, ini dia Rizal Muk kalau ikut turnamen. Bakal coba kita lihat juga saat lagi. Satu orang terakhir, yaitu Juna di arah depan. Udah terlihat cukup jelas, tapi Rambo berhasil mendapatkan Souza. Tersisa satu aja Joker ada terakhir untuk Indonesia. 1-2 Joker, sayang banget Indonesia juga harus ditelan oleh Phoenix Force ternyata. Aduh. Oh my god, dua tim perwakilan Indonesia rata di awal, di menit ke-6, di peringkat 11 dan 12. Sayang banget, ronde yang sebenarnya bisa dimanfaatkan sebaik mungkin untuk melakukan miracle move dari EVOS maupun First Riders tidak berhasil di-achieve oleh teman-teman dari EVOS dan juga First Riders. Tapi pada akhirnya kita harus tetap memberikan semangat dan juga dukungan karena memang mereka masih bisa mencobanya di 2 ronde terakhir nanti berarti ya. Ayo, bismillah untuk tim Indonesia, 2 tim Indonesia, ayo tunjukkan eksistensi kalian, tunjukkan kegigihan kalian, bahwa kalian memang 2 tim terkuat di dunia. Yes. Dan kalau kita ngomongin Phoenix Force, ini juga masih kurang lebih sama apa yang digambarkan sama permainan dari Phoenix Force di gameplay mereka di fase Liga Regional mereka atau Pro League Thailand. Betul. Dimana kalau mereka kelar dari Factory atau mereka kelar dari arah Clock Tower, itu mereka langsung mengamankan area patahan tersebut yang ditempatin oleh First Rider. Atau kalau seandainya mereka nggak ke situ, mereka biasanya mengamankan langsung ke arah tower kayak game ronde pertama, Pak. Iya, tidak ada banyak perubahan yang terjadi di Phoenix Force. Tapi balik lagi memang Phoenix Force kalau kita lihat secara individual tentu ada seorang Jonah dan juga The Crush. Dimana memang mereka mempunyai 2 orang terdepan yang cukup baik banget untuk close combat. Mereka kuat banget dan dibantu oleh seorang Dilong yang memang Dilong kemarin di Liga di Thailand. Tentu mereka dia punya satu aiming yang cukup tajam dan cukup lengket. Betul. Dan sebenarnya ada space created juga tadi dari arah Joker, di mana Joker terlalu tinggi posisinya sampai akhirnya dia nggak bisa nge-aim ke arah bawah, dan itu menjadi space created. Sekali lagi gue bilang untuk teman-teman Phoenix Force melakukan upaya reviving. Oke, bakal bertemu juga dengan teman-teman dari VIP. Ada yang meledak-ledak juga bakal lempar lagi ledakannya. Berhasil dapetin 1 dengan 1 baretanya. Masih ada Rambo dari samping dengan AUG. Bakal coba nggul dulu. Time Turner juga bakal dikikis dan juga dihancurkan. Awas kalau kita perhatikan juga bakal dikikis lagi seorang player dari VIP Sport. Kelihatan sengadannya udah hilang dan bakal coba dipantau. Rambo dengan AUG-nya berhasil dapetin 1 orang. Dan terlihat aim merah dari seorang Jok bakal coba melawan teman-teman dari Phoenix Force, di mana Dilong dan juga kawan-kawan dari Phoenix Force masih cukup kuat, tapi 2-2 sekarang. Masih ada Juna dan juga The Cruz bakal coba dimajuin. Loncat dikit jump shot melawan 2 orang sekaligus di sini VIP. 2 lawan 2 mampukah? Shadownya tumbang menyisakan The Cruz dan juga Juna. Mampukah mereka bisa? Kalau mereka bisa, artinya mereka bakal meratakan 2 squad sekaligus. Dan ini dia Phoenix Force. Kekuatan tim Phoenix Force tak bisa diragukan lagi. AZ akan berperang juga sekarang melawan Geekfam. Ya, sudah ada tembakan juga dari seorang Apis. Dari granatnya, Fluxo Nobru berhasil mendapatkan 2 orang sekaligus, tapi masih bisa di steal kill oleh teman-teman Geekfam, di mana dari Carlos dengan double vectornya menumbangkan 1 orang dari Geekfam, 1 orang lagi dari seorang Zoyu. Masih bisa bertahan atau tidak, tapi masih coba untuk diri kembali karena di sini dari tim S pun juga udah menyisakan seorang Carlos. Dari tim Fluxo akan menjadi third party untuk tim Geekfam dan juga tim S, di mana Apis masih coba memberikan 1 vision ke arah tim lawannya, tapi di sini sisi lain juga pemain Geekfam udah terpantau, udah terkill, udah terkontrol. Dari secara posisi Fluxo udah sangat diuntungkan sekali Aji. Fluxo sudah sangat diuntungkan. Ada grenade move yang dilakukan oleh Nobru berhasil membalikan keadaan, dan AZ
dan juga Geek Fam pun akhirnya tak bisa berkata-kata apa-apa lagi. Fluxo takes the advantage dan Fluxo bisa menambah pundi-pundi poin killnya untuk di-convert ke arah total standing klasemen kita. Waduh, no bro. Dengan satu timing granatnya bisa langsung numbangin 2 orang dari teman-teman Ace. Dan ketika S udah compang-camping, mereka langsung coba buat musuk di mana satu pemain dari Fluxo dikirim untuk langsung mendekat ke arah rumah garasi, dan secara posisi Fluxo sangat berhasil banget untuk melakukan satu backstep ke tim-tim lawannya, dan akhirnya dari Geek Fam dan juga S itu udah hanya tinggal tersisa 2 orang sama 1 pemain. Yes. Hanya tinggal 2 orang sama 1 pemain. Lo bisa lihat itu ada kawanan monyet atau Beaston yang dibawa oleh teman-teman dari Loud. Kita tahu juga kekuatan Beaston ditambah Alvaro itu luar biasa sekali, Pak. Lo bawa granat kayak lo bawa pelontar ya, Pak ya. Betul, jauh banget jauh. jangkauannya, Pak ya. Dan juga daya ledak beserta range ledakannya itu juga jadi bertambah. Kalau kalian ingat First Rider Bravo ketika dia di rumah ayam, dia lempar jaraknya jauh banget dari lantai 2 sampai ke arah batu deket dinding Maria, nyampe Pak. Nyampe Pak ya ke dinding Maria. Dan kalau ngomong-ngomong teman-teman dari Phoenix Force, walaupun dia udah kehilangan 1 player, tapi tetap dia adalah tim yang sebenarnya secara objektif untuk Indonesia itu nggak boleh selamat at least masuk ke top 5 dan juga mendapatkan kill lebih dari 5. Kenapa? Karena ini bisa dibilang dari Phoenix Force sendiri lagi di atas angin, tentunya mental boosting untuk mereka. Dan juga kalau kita berbicara 3 buyah yang terjadi tadi tentunya bikin mentalitas mereka semakin meningkat. That's why tadi kayak mereka tanpa beban berat bawa kaleng, bawa vehicle itu nanjak Pak ya. Nah itu dia, tanpa mikir-mikir, dan emang mereka udah kayak siap apapun resikonya, apapun yang keadaan yang dihadapi mereka akan secara komit untuk langsung all in ke arah musuh yang mereka temui di arah titik mereka ingin coba tuju. Yes. Dan ini dia Phoenix Force yang akan segera memantau dimanapun musuhnya akan coba datang, karena memang secara positioning dan kita bisa lihat standing klasemen sementara Phoenix Force saat ini sudah mendapatkan total perolehan 72 poin, sementara tim perwakilan kita Indonesia ada di posisi 9 dan juga 10 dengan perolehan poin yang sebenarnya menurut gua masih bisa, dengan catatan mereka harus melakukan miracle move-nya. Miracle move di 2 ronde terakhir, tapi kita lihat di sini dari Silent Rusia sudah menembakin ke arah tim Loud, di mana Noda Seven udah menjadi orang terdepan untuk tim Loud. Granat dilempar dengan penggunaan Alvaro dan juga Beaston akan sampai ke arah Silent, masih bisa untuk ditutup dengan 1 time turner yang diaktifkan. Alright. Silence pun terlihat juga udah mulai melakukan upaya setup ke arah Loud, di mana Loud sendiri akhirnya tidak cukup diuntungkan. Karena apa? Kalau seandainya Loud-nya ini kelar fight, itu dari teman-teman Silence ataupun Loud yang menang, nanti Burst the Sky maupun Phoenix Force itu bisa datang mantau ke mereka dan juga ambil alih situasi dan juga keuntungannya, Pak. Yes, situasi dan keuntungannya, dan kita melihat dari UAV Light juga udah diaktifkan ke arah sana dan udah dihancurin gitu saja. Dan bener aja udah nggak akan dikasih informasi ke arah teman-teman Loud yang dimana sudah set up posisi untuk bisa mengunci pergerakan dari flanking yang dilakukan oleh teman-teman Silence, dan zonanya bergerak ke arah Pocinok Factory dan diuntungkan sangat banyak oleh teman-teman Phoenix Force untuk memanfaatkan 1 bangunan di arah rumah labirin. Lagi-lagi mereka sangat-sangat mempunyai awareness yang cukup tinggi, di mana mereka sadar oke, ini patahan udah nggak sehat, udah merugikan banget. Dan sekarang kita bisa lihat Kronos mendapatkan 1 Vagi nih dari Silence. Terlihat juga ada 1 orang bakal coba revive, bakal coba dikasih grenade dulu, bakal meledak juga. Itu dia grenade datang, tapi masih time turner bakal coba dihajar dengan double vector oleh seorang Will. Sangat bagus, sangat manis eksekusi dari Loud. Cawan Seven dan juga Noda bakal coba mundur dulu, sementara Skyrix bakal coba memposisikan dirinya kembali masuk ke arah tempat di mana Loud. Cawan Seven bakal coba dihajar oleh kerjasama yang bagus dari Didi dari arah atas dengan 1 Woodpecker, tapi masih ada Will dengan double vector yang sangat meresahkan tentunya. Didi dari arah kejauhan dengan Woodpecker gak bakal membiarkan temannya dieksekusi dan juga di end, di mana Noda juga kalau kita perhatikan juga lagi mencari momentum, tapi di saat yang bersamaan kalau lu perhatiin sebenarnya circle sedang berjalan, Evo. Sedang berjalan, dan satu pemain dari Silence bakal langsung disengage ke arah belakang, menjauhi kawanan-kawanan dari tim Loud, karena sudah tidak wise lagi untuk Didi bisa melanjutkan perjalanannya ke arah rumah L, karena balik lagi temannya udah 3 orang tumbang dan sudah akan bertahan untuk save the day ke arah teman-teman Silence. Dan di depannya ada Burst the Sky yang udah menguasai high ground untuk bisa masuk ke arah zona selanjutnya, di mana Noda pun dengan 1 granatnya berhasil memakan
memakan korban kembali, Ji. Yes, ini banyak banget kondisi untuk Loud sendiri. Kayak kalau seandainya dia kelar, dia bakal ketemu sama Burst the Sky gitu setelah dari Silence. Dan juga ada Fluxo di atas. Sementara Phoenix Force bakalan take the advantage banget nih dari kejauhan. Dan seperti yang gue bilang, LGDS bakal coba ditatakin. Eta udah tumbang, Eta tinggali. Udah di luar zona. Ada Roro juga yang bukan Jongrang, bakal ditatakin juga. Glual bakal coba dikikis oleh teman-teman dari Phoenix Force. Dan juga mereka harus tumbang puas di posisi ketujuh. Sekarang giliran dari teman-teman Phoenix Force akan segera panen poin kill lagi dan juga lagi. Dan kita berpindah ke arah atas di mana akan ada tim-tim yang bekerja keras untuk mati-matian mendapatkan poin kill. Sementara Phoenix Force akan menjadi tim yang enjoy the show dan juga get the opportunity. Dan yang terjadi, Phoenix Force akan coba memotong jalur dari sebelah kanan mencoba melakukan backstep. Beo berhasil dapetin satu orang yaitu Facol dan juga Fluxo. Ternyata bakal segera digerus, dikikis dari depan dan dari belakang. Menjadi roti isi keju dan juga isi daging yaitu sandwich di depan Sias Exe. Bakal coba langsung Steal kill. dengan grozanya sang senjata andalan dari The Cross tentunya. Dimana kalau kita perhatikan juga Circle bakal coba masuk ke circle berikutnya. Coba diamankan oleh seorang Rambo tentunya dengan AK-47-nya. Dari jauh kelihatan ada Beo. Low juga masih bakal coba natakin ke arah teman-teman dari BTS atau Burst the Sky kali ini. Ever. Yes, 5 tim tersisa di mana dari Oda Seven udah langsung atakin dari teman-teman Silence. Didi akan terpojok posisinya karena di kanannya udah ada Comden dan juga Noda Seven yang dari arah kejauhan langsung mengikis dan tereliminasi di luar zona. Dari 4 tim tersisa dengan 12 orang yang masih hidup, Phoenix Force lagi dan lagi mendapatkan satu tempat yang nyaman banget. Tapi di sini HQ bakal langsung coba langsung ngegerus Glual yang ada terlihat di arah batu besar dan akan fokus ke arah sana. Di sisi lain juga udah masuk lagi zona selanjutnya 4 tim tersisa di mana sudah ada seorang Beo dengan AUG-nya berhasil mendapatkan knockdown, Ji. Yes, tapi yang terjadi kalau kita perhatikan ternyata BTS atau Beo tersisa sendiri. Di sini masih ada momentum yang cukup sulit karena Loud masih lengkap 3 orang dan juga 8 perolehan poin kill. Dan juga udah ada hujan peluru datang dari belakang yaitu tim HQ asal Vietnam juga dari arah kejauhan langsung memanfaatkan kesempatan. The Cross bakal mendapatkan Beo confirm kill. Ada lemparan 3 granat sekaligus bakal coba menghancurkan time turner yang ada di mana Loud pada tiarap semua pada coba cacing gaming, tapi ini bukan momen untuk cacing gaming. Di mana kalau kita perhatikan juga udah ada Phoenix Force. Harus tumbang jatuh. Masih ada Juna dan juga Rembo. Kita bakal lihat di sini Juna dengan double AWM, double sniper, tembak, kikis ke arah depan. Masih bisa menahan. Tapi saat bersamaan Circle bakal berjalan. Dahsyat. Rambo berhasil dapetin Will. Udah juga berhasil dapetin satu. Masih bisa di flick shot dan juga bakal di revive dulu. Udah sempat. Bagus. Masih sempat. Belum telat. Dan satu orang terakhir yaitu Kronos. Bakal coba diadu dengan sniper milik seorang Juna. Ini dia. Dari Phoenix Force pun berhasil masuk ke circle terakhir, tapi sayang banget udah di-confirm zona terakhir untuk HQ Esports dan ini akan menjadi buyah tentunya untuk HQ Esports di game ronde keempat. Wow. Dari zona tentu HQ mendapatkan advantage-nya walaupun sebenarnya mereka hanya mendapatkan 2 poin kill, tapi yang diincar itulah buyah yang